Pagi, Bapak. Tadi menambahkan boleh, Pak, yang sekretariat itu. Jadi untuk sekretariat memang kami ini apa yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi UKM memang tidak kemudian harus membutuhkan sebuah kantor khusus ya untuk kita berada, karena kita banyak di lapangan, tapi memang sekretariat masing-masing ya menginduk ke tempatnya teman-teman yang ada di Korda. Ini kalau di koordinator daerah. Itu yang pertama tentang sekretariat. Kedua yang tambahan yang Pak Suroso tadi untuk cetak 1.500 nomor induk berusaha dalam satu hari. Itu juga kita pentahelik Pak, kerjasama juga dari akademisi, dan kebetulan kemarin didukung oleh 50 orang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Subhanul Waton Magelang, dan juga peran komunitas desa wisata Nusantara yang ada di Kabupaten Magelang, dan terkhusus juga pemerintah desa Kembang Limus Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Termasuk juga di situ kita kolaborasi dengan paguyuban ketua paguyuban BUMDes yang ada di Jawa Tengah maupun khususnya yang ada di Magelang. Artinya begini Pak, tadi yang saya sampaikan bahwa peran Garda Transfumi untuk bagaimana memberikan pendampingan, mentoring bisnis, bahkan tadi disampaikan Pak Suroso juga untuk membantu dalam akses permodalan, dalam arti bagaimana ketika semua perizinan sudah dimiliki, kemudian mentoring bisnis dalam rangka terkait dengan minimal aja pembukuan keuangan UMKM, dan juga menganalisis dalam perencanaan bisnis yang istilahnya di Mikro Mentor Indonesia itu adalah BMC, Business Model Canvas misalnya contohnya. Nah, semua itu kalau sudah tertata di UMKM, maka pihak perbankan akan lebih mudah Pak, untuk bisa memberikan analisis ya. Ini layak tidak dibantu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bermula dari situ. Nah, sehingga sekali lagi kami Garda Transfumi hadir untuk bersinergi dan mengisi ruang kosong ya, ketika layanan dari pemerintah ini mungkin belum bisa dinikmati oleh teman-teman UMKM karena jarak jauh, karena juga kesibukan di produksi. Nah, kami hadir ini tentunya membuka ruang untuk berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada, khususnya di desa wisata ya. Kita dengan Dewisnu sudah jalan, dengan misalkan nanti dari forum Pok Darwis, forum BUMDes, atau mungkin juga dari beberapa komunitas penggiat wisata di Jawa Tengah yang lain dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional di desa wisata yang ada 717 desa, itu juga kita welcome. Dan kemarin juga kita pernah diundang oleh Pak Camat Bawang untuk peresmian pusat UMKM Pak di Tol Kayangan Pak, dan yang dihadiri Pak Bupati Bawang saat itu, Pak Bupati Batang maksud saya, mohon maaf ya, Kecamatan Bawang. Garda Transfumi juga. Nah, iya, maksudnya begitu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dan itu dekat tempatnya Pak Suroso Pak, di iya, dekat dengan itu Pak, yang ada di Wonosobo itu. Dieng, ya Dieng ya Pak kalau tidak salah ya, di Wonosobo itu. Jadi kami kemarin juga ketika di sana juga bagaimana ketika teman Garda yang di Bawang, kebetulan ada satu pendamping juga anggota kami, diminta untuk mempersiapkan bagaimana ada pusat UMKM ya di Tol Kayangan itu. Dan di situ juga tidak hanya kemudian dilonceng oleh Pak Bupati, tapi maintenance ke depan dalam rangka bagaimana mereka bisa bertahan, kemudian juga bisa lebih apa ya, memberi ruang juga bagi produk-produk UMKM ekrabnya di desa wisata Kecamatan Bawang khususnya ya, untuk bisa mempromosikan produknya. Nah, ini juga menjadi sebuah harapan Pak Bupati Batang kemarin dalam rangka untuk ini memberikan dukungan terkait dengan peran Garda Transfumi di Kabupaten Batang. Mungkin itu Pak.
Baik Pak Tono, jadi sebenarnya kalau terkait dengan peran Garda Transbumi di Jawa Tengah ini, notabene kami memang di kedinasan tusinya itu memang nginduknya di Dinas Koperasi UKM. Tetapi karena UMKM ini tersebar di seluruh dinas instansi yang memang ada pembinaan UMKM, termasuk di Dinas Porapar Provinsi Jawa Tengah maupun Dinas Pariwisata Kebudayaan di seluruh Jawa Tengah. Tentunya ini tidak bisa kita hindari, kita koordinasi dengan Disporapar, bahkan juga dengan Dinas PMD ya yang punya BUMDes gitu kan, kita juga kolaborasi. Kebetulan saat ini saya di Purworejo Pak, ada acara juga terkait dengan desa ekspor, program PT Astra dengan Kemendes PDDT. Kebetulan Bapak Staf Ahli Kementerian Desa PDDT Transmigrasi Pak Samsul Arifin selaku staf ahli bidang hubungan antar kelembagaan juga hadir kemarin ketemu Pak. Nah, ini juga di desa wisata Pak, dalam arti bahwa potensi desa wisata yang ada di Jawa Tengah ini yang sangat luar biasa ini, bagaimana dikolaborasikan dengan peran kami di Garda Transbumi ini, mulai dari perizinan nomor induk berusaha, mentoring bisnis, dan akses permodalan itu untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya kebangkitan nasional tadi ya Pak ya, yang bangkitnya ekonomi di desa wisata terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang kemarin itu. Jadi intinya itu Pak ya, yang mungkin bisa diajak kolaborasi. Intinya ya kalau di provinsi ya dengan Pak Gubernur beserta jajaran yang terkait dengan UMKM, di daerah kabupaten kota dengan Pak Bupati beserta jajarannya yang terkait dengan pembinaan UMKM Pak. Iya betul Pak. Ya, kegiatan 2 hari ini ya, mulai kemarin itu sebenarnya adalah di situ beberapa penggiat komponen di desa wisata hadir dibantu dari Kemendes dalam rangka apa memetakan produk-produk unggulan yang ada di desa wisata. Nah, karena itu acaranya lebih nasional ya, mungkin artinya tidak hanya di Jawa Tengah saja, dan luar Jawa Tengah juga ada yang hadir. Nah, juga di situ dibimbing bagaimana misalkan kalau ada buyer ya, baik itu antar wilayah provinsi di Indonesia atau mungkin apalagi kalau buyernya itu dari luar negeri. Nah, tentunya kan harus mengetahui bagaimana cara menentukan harga, bagaimana cara mencari market intelijen, bagaimana cara kaitannya dengan meningkatkan branding produk, kemasan, bagaimana tentang sertifikasi perizinan yang lengkap, baik itu nomor induk berusahanya, kemudian izin-izin yang berkaitan dengan itu. Nah, itu juga harus dipahami. Nah, semua itu kan juga bermula dari tadi ya, nomor induk berusaha, pintu masuk, mentoring bisnis dalam rangka menyusun rencana bisnis termasuk kualitasnya, bagaimana produk ini bisa diminati oleh buyer kan, termasuk sustainable berarti nanti ke kapasitinya. Dan informasi lagi bahwa juga tanggal 21 Juni juga ada acara di Cilacap, itu adalah terkait juga dengan pasar lelang virtual ya, produk agro. Nah, di situ juga bisa diikuti oleh desa-desa wisata ya di Jawa Tengah yang punya potensi. Nah, sebenarnya peluang-peluang itu kalau memang mau dimanfaatkan oleh teman-teman ekraf UMKM ekraf yang ada di desa wisata di Jawa Tengah itu sangat banyak. Hanya saja kita sadari bahwa teman-teman UMKM itu karena ya mungkin harus sudah sibuk dalam produksi, dalam pemasaran. Jadi informasi itu mungkin belum sampai gitu ke beliau. Nah, peran kami di Garda Transbumi ini juga bagaimana informasi itu bisa sampai gitu. Makanya kami share juga ke beberapa komunitas UMKM. Misalkan di Wonosobo itu ada ASPO ya, Asosiasi Makanan Olahan kalau tidak salah ya. Ada Pak Trisila, kemudian juga ada dari beberapa komunitas UMKM yang lain, bahkan juga
di Blora kemarin dengan Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten juga kita komunikasi. Jadi sebenarnya peran-peran kita ini tadi hadir di ruang kosong ini untuk ruang kosong yang belum terjangkau maksudnya. Kemudian kita mengajak bagaimana UMKM ini mendapatkan perhatian gitu loh, mulai hulu sampai hilir ya. Jadi mulai dari nomor induk berusaha itu yang paling utama. Mungkin itu ya Pak Tono. Ya, pintu masuk pertama, Pak. Pintu masuk pertama. Ya, betul. Kalau mau mendapatkan perlindungan, fasilitasi, bahkan akses pemasaran itu pintu masuk pertamanya di nomor induk berusaha, Pak, sekarang. 21 Juni, Pak ya. 21 Juni 2022. Terima kasih Pak Tono atas waktu dan kesempatannya, juga Pak Suroso Korda kami yang sangat semangat ini. Beliau energik mendampingi desa-desa wisata tidak hanya di Jawa Tengah, bahkan sampai juga secara online di Bali, bahkan juga di beberapa wilayah provinsi lain. Sekali lagi semangat dan terima kasih untuk warga UMKM dan Ekrab di desa wisata se-Jawa Tengah. Kami Garda Transbumi Korwil Jawa Tengah hanya bisa memberikan sebuah pendampingan yang sifatnya di situ memang kemampuannya juga kita terbatas dengan 60 orang pendamping. Tentunya kami berharap peran-peran yang ini merupakan juga kebutuhan bagi UMKM ini bisa kita kolaborasi dengan berbagai pendamping, berbagai asosiasi, bahkan juga dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kota Jawa Tengah untuk bersama-sama agar kebangkitan ekonomi atau pemulihan ekonomi nasional di desa wisata